Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 101. Sentimen teman lama. Di luar rawa kematian, di jalan kuno yang jauh dari desa Bikuang dan menuju barat, Zhou Yixian dan Xiao Huan berjalan dengan tergesa-gesa. Sepasang mata cerah Xiao Huan melihat sekeliling, jalan kuno ditumbuhi rumput liar dan subur. Mereka telah berjalan keluar dari desa Bikuang untuk beberapa waktu tetapi sampai sekarang mereka bahkan belum melihat kehidupan manusia sedikitpun. Melihat sejauh yang dia bisa, dia hanya melihat hutan belantara, tidak ada bukit, langit tampak tinggi dan rumput tumbuh panjang. Sesekali angin bertiup di atas padang rumput hijau liar bergulung-gulung seperti ombak, menciptakan pemandangan yang indah dan juga memperluas hati seseorang. Suara malas Zhou Yixian terdengar dari samping, dia berkata, "Apa yang kamu lihat?" Xiao Huan tersenyum dan berkata, "Kakek, ketika kami lewat di sini beberapa hari yang lalu, karena kami sedang terburu-buru untuk waktu sehingga kami tidak memiliki kemewahan untuk melihat sekeliling dengan baik. Hari ini cuacanya sangat bagus, lihat, pemandangannya benar-benar tidak buruk." Zhou Yixian melihat ke arah negara terbuka di luar jalan kuno dan merasakan semangatnya terangkat, tetapi kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, bukankah itu hanya rumput liar? Apa yang ada untuk dilihat, jika itu terbuat dari emas maka? "Kakek," Xiao Huan menyela kata-katanya dan menatapnya dengan kesal, dia berkata, "Kamu hanya memikirkan uang sepanjang waktu dan mengatakan bahwa namamu masih memiliki karakter abadi di dalamnya, begitu kasar. Tidak sopan." Zhou Yixian berkobar, berkata, "Kamu berani mengatakan aku tidak sopan? Saya orang tua ini, seorang guru luar dunia ini, seorang Buddha hidup terkenal di seluruh dunia bagi ribuan keluarga yang memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan membawa keselamatan bagi semua makhluk hidup." Xiao Huan menatapnya. Zhou Yixian, di bawah mata cucunya yang ceria, mulai menurunkan volumenya dan kehilangan staminanya, sampai akhirnya dia mengangkat kepalanya dan mendengus, berkata, "Bagaimana kamu gadis muda ini tahu betapa hebatnya kakekmu?" Xiao Huan puci tertawa, menggelengkan kepalanya dan mencari ke tempat lain. Zhou Yixian, setelah diejek oleh cucunya, merasa tertekan, menghela nafas dan berkata, "Mengapa saya harus menabrak Anda pada waktu itu? Jika saya tahu, saya akan meninggalkan Anda di pinggir jalan dan membiarkan Anda menangis sampai mati." Xiao Huan menjulurkan lidahnya, ekspresi polos dan menggemaskan di wajahnya yang seputih salju. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah itu karena kakek memiliki hati yang baik?" Zhou Yixian menatap Xiao Huan, berkata dengan kesal, "Ya ampun, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan kau hanya membuatku jengkel sepanjang waktu." Xiao Huan tidak takut dan bahkan lebih tidak marah, sepertinya kata-kata itu diucapkan berkali-kali sebelumnya. Dia berjalan ke Zhou Yixian, matanya berputar dan dia tiba-tiba berkata, "Yi, kakek. Mengapa Anda membawa saya pergi pada saat itu?" Zhou Yixian terkejut, sebenarnya dia dan Xiao Huan terbiasa menjadi kasual dan tidak akan benar-benar marah tetapi setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Huan, itu memicu beberapa kenangan dan ekspresinya menjadi melankolis. Dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Pada saat itu di Heian City, Anda hanya seorang gadis berusia 2-3 tahun yang pingsan di samping jalan dan hampir mati karena kelaparan, bahkan tangisan Anda parau, hati saya melembut dan saya mengangkat Anda." Dia tiba-tiba memelototi Xiao Huan dan berkata, "Pada waktu itu kamu masih sangat muda tetapi menganggap kamu sangat pintar, segera kamu berhenti menangis dan membuatku orang tua ini berpikir aku benar-benar memiliki kedekatan denganmu, karena sejak itu aku tidak bisa meninggalkanmu." Xiao Huan membuat wajah nakal, menarik pakaiannya dan akhirnya tersenyum dan berkata, "Bukankah ini baik hati? Di masa depan Anda pasti akan memiliki karma yang baik. Ah, lihat. Selama bertahun-tahun ini saya telah membantu Anda membaca keberuntungan dan juga menghasilkan cukup banyak untuk Anda, bukan?" Zhou Yixian tanpa sadar mengangguk, tersenyum dan tersenyum, ini juga benar." Tiba-tiba dia sadar dan wajahnya berubah, dia dengan marah berkata, "Kebenaran apa? Omong kosong." Xiao Huan menutup mulutnya dan terkekeh, setelah beberapa saat dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakek, lalu mengapa kamu di kota Heiang pada waktu itu, bukankah itu terletak di kaki Bukit Qingyun? Saya ingat bahwa Anda selalu tidak mau pergi dekat sana. Beberapa tahun ini sepertinya hanya 10 tahun yang lalu, karena murid Qingyun itu Zhang Xiaofan, karena penasaran kami pergi untuk melihatnya, tetapi pada saat itu kami tidak terlalu dekat.
Ekspresi Zhou Yixian berubah sedikit gelap, dia menghela nafas dan berkata, bukankah itu semua karena ayahmu yang sudah meninggal yang belum pernah kamu kenal, jasad dan tablet rohnya ada di kota Heyang. Tahun itu pada peringatan kematiannya, saya tinggal di kuburannya untuk waktu yang lama dan melihat Anda begitu saya keluar ke jalan, saya berduka saat itu dan melihat keadaan Anda yang menyedihkan, jadi saya memutuskan untuk mengadopsi Anda. Xiao Huan menjadi diam setelah mendengarnya dan setelah beberapa saat dia berkata, kakek, ngomong-ngomong, kita sudah tidak mengunjungi ayah lagi selama 10 tahun. Zhou Yixian menghitung dan mengangguk, itu benar, begitu cepat dan itu 10 tahun lagi. Dia tersenyum masam dan berkata, baiklah, karena untuk sekarang kita tidak punya tempat untuk pergi, mengapa kita tidak pergi ke kota Heyang dan mengunjungi ayahmu? Xiao Huan mengangguk dan berkata, hebat. Zhou Yixian melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Tempat liar terpencil ini membuat orang frustrasi. Keduanya berjalan di depan, Xiao Huan setelah semua masih muda dan semua masalah adalah peristiwa masa lalu. Lebih lanjut dia memiliki kepribadian yang hidup dan segera dia pindah dari episode sedih itu. Sambil berjalan, dia mengagumi pemandangan di sekitarnya dan kebetulan berbalik. Dia terkejut dan berkata, kakek, lihat di belakang kami. Zhou Yixian tertegun dan ingin tahu bertanya, ada apa? Dan berbalik untuk melihat. Xiao Huan berkata, Taois anjing liar itu sepertinya mengikuti kita. Zhou Yixian melihat dengan cermat dan sungguh, Tao anjing liar mengikuti mereka dari jauh, perlahan-lahan berjalan dan menjaga jarak tertentu dari mereka. Sekarang setelah mereka berhenti dan berbalik, Wild Dog tampak terkejut juga dan juga berhenti. Dia tampak ragu-ragu dan sedikit malu dan kemudian berdiri di satu sisi dan berbalik untuk menatap ke langit. Zhou Yixian curiga dan menatapnya lebih lama. Dia berbalik dan menarik Xiao Huan untuk terus berjalan, pada saat yang sama dia berbisik, mengapa orang itu mengikuti. Xiao Huan bingung dan berkata, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Zhou Yixian menahan nafas sejenak dan tiba-tiba menatap Xiao Huan, kecuali orang itu memiliki pikiran yang berapi-api dan berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadap Anda. Xiao Huan menjadi takut, wajahnya langsung memerah dan menegur, kakek, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Zhou Yixian mendengus dan berkata, mengapa saya tidak bisa mengatakannya, di dunia ini sekarang orang jahat merajalela dan di samping Anda terlihat cantik, sangat sulit untuk mengatakan. Xiao Huan menatapnya dengan marah dan berkata, baiklah bagiku. Meskipun Wild Dog Taois berasal dari Evil Sekte dan tidak memiliki reputasi yang baik tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia menyakiti seorang gadis tetapi malah melakukan pembunuhan, pembakaran, perampokan di siang hari, yang saya dengar banyak. Zhou Yixian memutih dan segera menjadi gugup, dia berkata, orang itu tidak akan berpikir untuk merampok kami dua orang miskin kan. Xiao Huan berpunuk dan berkata, sulit untuk mengatakan, terlebih lagi perak pada kakek, aku takut lebih dari sekadar orang miskin. Zhou Yixian dengan cepat menurunkan suaranya dan berkata, set. Jangan katakan itu terlalu keras. Dia melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, tidak bagus, tidak ada orang di sini dan itu adalah tempat yang baik untuk perampokan. Lebih baik kita cepat pergi. Xiao Huan terkejut dan melihat Zhou Yixian mengeluarkan jimat kertas kuning dari dadanya, tampak seperti dia akan mengeksekusi kepindahannya. Pelarian dari keterampilan bumi, diwariskan secara diam-diam dari pendiri, untuk melarikan diri tanpa jejak, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lucu dan frustasi pada saat yang sama, dia dengan cepat memegang Zhou Yixian dan berkata, kakek, tunggu sebentar. Zhou Yixian melihat ke belakang dan berkata, orang itu mengikuti kita lagi, tunggu mengapa menunggu. Xiao Huan tersenyum dan berkata, kakek, meskipun keterampilan melarikan diri dari bumi ini adalah seni rahasia yang diturunkan oleh pendiri tetapi Anda tidak dapat mengontrol di mana kita akan muncul setelah dieksekusi. Aku berkata kepadamu, kita masih tidak jauh dari rawa kematian, jika kamu tiba-tiba menuju ke dalam sana maka kita akan benar-benar mati dan pergi. Zhou Yixian tertegun dan tergagap, keberuntungan kita tidak seburuk itu kan? Xiao Huan menatapnya dan berkata, apakah kamu merasa keberuntungan kamu baik atau buruk? Zhou Yixian berpikir dan kemudian dengan tegas berkata, buruk. Xiao Huan tersenyum senang dan berkata, kalau begitu menyimpulkan bukan, jadi kita tidak bisa mengambil risiko. Dia kemudian pergi dekat Zhou Yixian, matanya mengisyaratkan ke tangan kirinya sendiri dan berbisik, kakek,
kau sudah lupa bahwa aku masih memiliki senjata magis pelindung dari saudara perempuan Pinger dan selain itu, bahwa Tao anjing liar tidak ada jahat yang sangat terampil. Fraksi cowok, tidak akan sulit untuk berurusan dengannya. Zhou Yixian menunduk dan merenung, lalu menghela nafas panjang dan berkata, kamu benar, Ai. Saya tidak tahu mengapa beberapa hari ini saya terus merasa gelisah dan tidak nyaman. Kemungkinan besar saya telah melihat terlalu banyak pembudidaya yang sangat terampil di rawa kematian dan memperlakukan anjing liar sebagai salah satu dari mereka. Xiao Huan tersenyum dan berkata, selain itu, Taois anjing liar itu tampaknya bukan orang jahat, bukankah dia meminjamkan payungnya pada kita saat itu? Zhou Yixian Pei bersuara dan berkata, apa yang kami dipinjamkan kepadamu? Orang tua saya basah kuyup hampir setengah mati dalam hujan dan Anda gadis ini sebenarnya masih tetap tidak peduli, benar-benar tidak berbakti. Xiao Huan menjulurkan lidahnya, tersenyum dan berkata, kakek, aku menyerahkannya padamu untuk berteduh, tetapi kamu sendiri tidak mau. Zhou Yixian berpunuk lagi dan melangkah maju, masih menggerutu, ngomong-ngomong, kamu dan ayah yang tidak berbakti itu sama, selalu membuatku marah, sangat tidak patuh. Xiao Huan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengikuti di belakang. Di bagian belakang jalan kuno, Wild Dog Taois tampaknya mendengar tawa dari depan, dia mengerutkan kening dan ekspresinya berubah tetapi akhirnya dia masih mengikuti mereka. Antara langit dan bumi, angin bertiup di atas hutan belantara, membuat suara wuwu. Berjalan kurang dari 1 jam, Zhou Yixian merasa lelah dan menarik Xiao Huan, dia berkata, beristirahat sebentar. Xiao Huan mengangguk dan melihat batu biru. Berukuran sedang di dekat jalan, pergi dan menyikatnya. Dia berkata, kakek, datang dan duduk di sini. Zhou Yixian mengangguk dan menempatkan tiang bambu dengan spanduk kain putih dengan kata-kata, Immortal Guide, miring ke Blue Stone dan duduk. Dia merasa terengah-engah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, mengapa aku merasa bahwa baru-baru ini aku tubuh lebih lemah, saya hanya berjalan sebentar dan saya sudah mulai terengah-engah. Xiao Huan mengeluarkan kantin air dari bungkusannya, dia mendengar kata-kata dan ekspresi khawatir melintas di matanya, dia berjalan ke Zhou Yixian dan memberikan kantin kepadanya dan pada saat yang sama dia berkata, kakek, minum air. Zhou Yixian mengangguk, mengambil kantin dan mengangkat kepalanya untuk minum beberapa suap, menghela nafas panjang dan kemudian berbalik untuk melihat, seperti yang diharapkan masih ada sosok manusia yang berdiri agak jauh. Zhou Yixian mencari waktu yang lama dan tiba-tiba tertawa, mengabaikan orang itu dan menyerahkan kantin kembali ke Xiao Huan. Tanpa diduga tepat ketika dia berbalik dia terkejut, Xiao Huan duduk di sampingnya dan tanpa tahu sejak kapan, dia sudah dengan senang hati memakan sebatang hao dilapisi gula merah terang. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya berat, dengan sungguh-sungguh berkata, saya katakan Xiao Huan. Lihatlah berapa usiamu sekarang, bagaimana mungkin kau masih seperti gadis kecil, masih sangat suka makan hao berlapis gula ini. Xiao Huan dengan lembut meludahkan sebutir biji dari hao kecil di pinggir jalan, tersenyum manis pada Zhou Yixian dan berkata, tapi aku suka memakannya. Zhou Yixian terdiam, menghela nafas dan berkata, 10 tahun yang lalu di kota Heyang itu, ada begitu banyak kue dan makanan ringan, mengapa saya harus pergi ke gang kecil di samping jalan dan membeli hao berlapis gula ini untuk Anda? Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah tanpa henti. Xiao Huan tersenyum dan tidak berbicara, dengan lembut menikmati makanan gourmet di tangannya. Mungkin itu karena bagian luarnya yang dilapisi gula merah cerah, bibirnya seperti bernoda merah terang. Zhou Yixian duduk sebentar dan merasakan kekuatannya kembali, dia akan memberitahu Xiao Huan untuk melanjutkan, tiba-tiba ketika dia menoleh, dari sudut matanya dia melihat sepasang kaki manusia muncul di hadapannya. Zhou Yixian terkejut dan berpikir, jangan katakan padaku karena kami lalai sejenak, sesama anjing liar ini benar-benar mengambil kesempatan untuk menyelinap, seberapa mengerikan ini. Sepertinya kata-kata gadis muda ini tidak dapat dengan mudah dipercaya, orang tua saya telah berkeliaran di dunia selama ratusan tahun, jangan bilang hari ini kura-kura jatuh, perahu terbalik di kanal. Sementara dia membayangkan hal-hal dan berpikir untuk memanggil Xiao Huan untuk berdiri, tiba-tiba dia mendengar orang itu berbicara dengan suara lembut dan tenang, apakah kamu masih membaca keberuntungan? Zhou Yixian dan Xiao Huan keduanya berdiri, mengangkat kepala dan melihat seorang pria paruh baya berdiri di depan mereka. Dia memiliki alis yang ramping dan wajah berbentuk persegi, tampilan ilmiah dengan kedua mata yang cerah dan tajam, dahinya penuh dan membawa dirinya dengan sikap yang halus tapi mengesankan.
Jas jubah cendekia, ornamen batu giok ungu muda digantung di pinggangnya, diukir dengan indah dan memancarkan aura keberuntungan yang samar, sangat indah dan jelas bukan barang biasa. Hanya saja rambut abu-abu di sisi dahinya terlihat tidak sesuai dengan wajahnya, membuatnya beberapa tahun lebih tua. Ekspresi Zhou Yixian tiba-tiba menjadi aneh, dia menatap tajam ke orang ini, di bawah lengan bajunya di mana tidak ada yang bisa melihat, kedua tangannya terkepal erat. Hanya di wajahnya, setelah guncangan awal, ekspresi gelisah, lega dan seseorang yang telah melalui kesulitan hidup. Xiao Huan melihat dengan hati-hati pada pria itu dan kemudian menatap kakeknya. Dia melihat sesuatu yang aneh dengan ekspresi Zhou Yixian dan hendak mengatakan sesuatu ketika Zhou Yixian tiba-tiba berkata, "Xiao Huan, pergi ke samping, tunggu sampai kakek memanggilmu." Xiao Huan terkejut, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi melihat wajah serius Zhou Yixian, dia tampaknya tidak bercanda dan keduanya sepertinya saling kenal, dia mengakui dan berbalik untuk mengemas bungkusannya dan berjalan ke bagian belakang. Sambil berjalan, dia sering menoleh ke belakang untuk melihat kakeknya dan pria parubaya itu masih saling berhadapan dan sepertinya tidak berbicara sama sekali. Dia merasa khawatir seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat pria itu tetapi dalam periode waktu yang singkat itu, dia secara tak terduga mengembangkan rasa takut kepadanya, perasaan takut di dalam hatinya. Selama 10 tahun terakhir, dia selalu bersama Zhou Yixian dan belum pernah tahu kakeknya benar-benar mengenal orang yang begitu kuat. Ketika dia sedang berpikir keras, dia tidak menyadari bahwa dia telah berjalan cukup jauh dan tiba-tiba sebuah bayangan muncul di depannya, dia dengan cepat berhenti dan hampir menabrak orang itu. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa itu adalah Tao anjing liar, dia dengan cepat berkata, "Maaf Pries." Ekspresi Tao anjing liar yang tak terduga juga sangat aneh, kepanikan muncul di wajahnya dan matanya menatap lurus ke depan, penuh ketakutan. Xiao Huan terkejut lagi, mengikuti garis pandangnya, pria parubaya itu. Siapa sebenarnya orang yang bisa membuat anjing liar Tao ini ketakutan? Xiao Huan merenungkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Wild Dog Taoist, "Pries, siapa orang itu, apakah kamu kenal dia?" Tao anjing liar kaget dan sepertinya sadar kembali tetapi ketakutan di wajahnya tidak pudar, dia memandang Xiao Huan di sampingnya dan tergagap, "Kamu tidak kenal dia?" Xiao Huan mengangguk dan berkata, "Iya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini tetapi kakek saya sepertinya mengenalnya." "Oh benar, apa kamu kenal dia? Siapa dia?" Bibir anjing liar-liar bergerak dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia diam dan matanya terus menatap lurus ke arah pria parubaya di depan. Xiao Huan mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan reaksi Tao anjing liar, meskipun ada ketakutan tetapi sekarang tampaknya ada juga kemarahan. Zhou Yixian dan pria parubaya itu berdiri berdampingan, berdiri di jalan kuno, memandang ke arah hutan belantara. Angin sepoi-sepoi bertiup, rambut abu-abu di sisi dahinya seakan menggambarkan tahun-tahun kesulitan hidup. "Kami belum bertemu selama bertahun-tahun bukan?" Pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Zhou Yixian melihat jauh, campuran emosi di wajahnya, setelah beberapa saat dia berkata, "Beberapa dekade kurasa." Lelaki itu tersenyum tipis, berkata, "Apakah kamu masih sehat?" Zhou Yixian terdiam untuk sementara waktu dan berkata, "Mengembara tentang ujung dunia, hidup adalah permainan, tidak bisa dikatakan itu baik atau buruk." Pria itu tampaknya memiliki beberapa sentimen, berbalik dan memandang Zhou Yixian, berkata, "Apakah Anda masih menyalahkan saya?" Zhou Yixian tertawa getir, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan kamu yang mengecewakanku, mengapa aku harus menyalahkanmu?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya berada dalam situasi Anda juga tidak buruk, melepaskan hati Anda, menikmati dunia, kalau dipikir-pikir, itu juga cara hidup yang abadi, itu juga tidak membiarkan kata karakter abadi atas nama Anda." Zhou Yixian menatapnya dan tiba-tiba berkata, "Jika Anda ingin menjalani kehidupan saya, apa yang begitu sulit tentang hal itu, teman lama?" Pria itu mendengar Zhou Yixian tiba-tiba menyebutkan kata, "teman lama," dan terkejut tetapi dia tersenyum setelah itu dan melihat jauh, dia perlahan berkata, "Aku tidak sama denganmu." Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu secara alami tidak sama dengan saya. Sejak muda kamu haus akan kekuasaan dan sampai hari ini, saya kira kamu masih tidak bisa membiarkannya pergi." Pria itu mengerutkan kening, amarah sepertinya melintas jauh di dalam matanya, sepertinya tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu,
tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Zhou Yixian, dia melihat rambutnya telah berubah semua memutih dan tampak lebih-lebih tua darinya. Tiba-tiba dia merasa kehilangan dan kemarahan itu juga hilang. Kenapa kamu terlihat begitu tua? Zhou Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah tua, tetapi sebaliknya kamu, yang telah berkultivasi dan seharusnya tidak. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi akhirnya berkata, kejadian putrimu, aku telah mendengar, kamu. Ekspresi pria itu menunduk dan menggelengkan kepalanya, menyela kata-kata Zhou Yixian dan berkata, waktu itu ketika kami masih muda, Anda pernah di bawah Gunung Fox, menggunakan prediksi surgawi biduk besar untuk membaca kekayaan saya, bukankah begitu? Masih ingat, Zhou Yixian tertegun. Orang itu mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, perlahan berkata, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas, kamu penuh semangat dan jujur padaku dalam segala hal, kamu mengatakan aura mematikan dalam hidupku terlalu kuat dan itu akan mengutuk istri dan anak-anak saya, jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, di usia parubaya saya pasti akan kehilangan istri saya dan tidak punya anak. Sekarang sebenarnya satu demi satu menjadi kenyataan. Saat berbicara, suaranya perlahan berubah menjadi sunyi. Zhou Yixian menundukkan kepalanya, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tegas berkata, sekarang kita berdua hampir setengah jalan ke kuburan kita, saya juga memiliki kata-kata untuk jujur kepada Anda. Pria itu dengan curiga berkata, silakan. Petik 2. Zhou Yixian menatapnya dan berkata, pada saat itu ketika aku mengatakan kata-kata itu, semuanya benar-benar tidak masuk akal untuk menggertakmu. Orang tua, saya selalu frustrasi dengan hal-hal yang meramal ini, bagaimana saya akan memiliki kesabaran untuk mempelajarinya. Adapun prediksi surgawi biduk besar itu, tentu saja mengungkapkan sesuatu tetapi bagaimana saya bisa mengerti. Jadi kata-kata itu hanya karena kamu memiliki wajah yang sombong dan aku merasa marah jadi aku sengaja mengatakan kata-kata itu. Jangan memikirkannya dalam hatimu. Tubuh pria itu bergetar, dia tidak pernah mengharapkan kata-kata seperti itu dari Zhou Yixian. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa keras. Tawanya berdering keras dan jelas sampai dia membungkuk dengan tawa, di mana sikap awal yang bermartabat. Jauh, Xiao Huan dan Wild Dog Taoist keduanya menatap dengan kaget. Setelah beberapa lama, pria itu perlahan-lahan berhenti tertawa dan ekspresinya berangsur-angsur memulai kembali ketenangannya dan penampilannya yang bermartabat tetapi penderitaan di matanya tampak meningkat. Zhou Yixian diam-diam menatapnya. Mereka berdiri berdampingan untuk beberapa saat, kemudian Zhou Yixian dengan acuh tak acuh berkata, mengapa kamu datang ke sini? Pria itu menatapnya dan berkata, tidakkah kamu selalu mengaku pintar? Apa yang kamu pikirkan? Zhou Yixian mendengus dan berkata, kamu berencana untuk pergi ke rawa kematian. Pria itu dengan santai berkata, itu benar, aku akan pergi ke sana. Mengapa? Kamu tidak ingin melihatnya? Teman lama, Zhou Yixian menyeringai dan berkata, reputasi Anda terlalu buruk, orang akan merasa aneh jika saya bepergian dengan Anda. Lebih baik aku menjauh darimu. Orang itu memandang Zhou Yixian, tiba-tiba tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, jalan kuno ke ujung dunia, untuk dapat melihat seorang teman lama itu juga dianggap sebagai pertalian yang langka. Hari ini kita bertemu, di masa depan kita tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, tolong jaga dirimu baik-baik. Zhou Yixian mendengus dan berkata, orang tua saya hidup dengan baik dan tidak memiliki niat untuk mati, sebaliknya Andalah yang memiliki musuh lebih dari rubah di Majestic Fox Mountain, lebih baik pikirkan sendiri. Xiao Huan berdiri di samping jalan dan menunggu lama, tiba-tiba dia melihat kakeknya dan lelaki itu berjalan bersama dan dengan cepat pergi untuk menemui mereka dan berjalan ke sisi kakeknya. Pria parubaya itu memandang Xiao Huan dan kemudian memandangi Wild Dog Taoist yang ada di belakang. Wajah anjing liar Tao berubah dan perlahan-lahan dia menundukkan kepalanya. Pria itu menatapnya sebentar dan tiba-tiba berkata, kamu adalah Tao anjing liar yang mengikuti Ghostly. Ekspresi ketakutan di wajah anjing liar Tao semakin dalam, dia ragu-ragu untuk sesaat dan dengan suara rendah berkata, ya. Xiao Huan berdiri di samping Zhou Yixian dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya kepada Zhou Yixian, kakek, siapa dia? Sebelum Zhou Yixian bisa menjawab, pria parubaya itu tampaknya mampu menangkap bahkan suara lembut ini, berbalik dan tersenyum, mengapa, nona muda tidak mengenal saya? Xiao Huan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Pria itu tersenyum dan berkata, panggil saja aku Wan Renwang. Xiao Huan tertegun.
Pria itu menatap Zhou Yixian dalam-dalam, tiba-tiba melemparkan lengan bajunya, berbalik dan melangkah, tidak pernah berbalik. Di langkahnya ada suasana menghina, secara bertahap memancar. Orang-orang di belakangnya, melihat sosoknya berjalan di sepanjang jalan kuno menuju rawa kematian, mereka tiba-tiba mendengar pria itu bernyanyi dengan keras, jalan menuju ujung dunia, selalu jauh. Pikiran kekasih, selalu bodoh. Langit tinggi dan lautan luas 8.000 zang, semua makhluk fana merayap di bawahnya. Ribuan bintang, bulan pertama yang cerah, surga dingin, sedingin es. Sungguh menggelikan semua makhluk hidup. Seperti anjing jerami, menertawakan semua makhluk hidup sebagai anjing jerami, untuk trik yang menghasilkan hujan dan siapa untuk awan. Suara itu kasar, meskipun tidak lembut atau menyejukkan telinga tetapi memiliki perasaan kekuatan dalam kesunyian nyanyian. Mereka melihat di bawah langit, di jalan kuno, awan-awan bebas dan padang belantara yang sepi, bahwa pria itu menggenggam tangannya di belakang, berjalan, suatu sikap keras kepala dan keras kepala yang tak terlukiskan. Nyanyian itu perlahan-lahan memudar, orang itu sudah pergi jauh. Chapter 102, Ular Misterius. Angin bertiup kencang, banyak bunga bergoyang bersama. Lu Sueki tanpa ekspresi berdiri di antara lautan bunga, diam-diam menatap Ghost Li yang menghadapnya. Aroma lembut yang samar, tanpa suara melayang. Ghost Li mengangkat bahu dengan ringan, Xiao Hui, Shou, melompat turun dari bahunya, memandangi pemiliknya dengan mata lebar dan juga melirik Lu Sueki yang berseberangan. Ia menggaruk kepalanya dan berlari dengan sendirinya ke samping. Tatapan Ghost Li mendarat di pintu batu besar dan besar di belakang Lu Sueki, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ini yang kita cari." Lu Sueki berdiri di depan pintu, dia tidak tersenyum atau berbicara, hanya wajahnya yang sedikit pucat, apa sebenarnya yang dia pikirkan dalam hatinya. Ghost Li perlahan berjalan, dengan samar berkata, "Aku ingin benda yang ada di dalam." Qiang Lang, Tian Ya Celestial Sword seperti perairan musim gugur, catatan penerjemah, seperti mata seorang wanita cantik, secara horizontal di antara dia dan dia, memantulkan kedua gambar mereka, sedikit goyah. Ghost Li berhenti di langkahnya. Lu Sueki dengan tergesa-gesa mengangkat kepalanya, wajahnya pucat seperti es, tetapi dia bahkan tampak lebih seperti peri 9 surga yang tidak duniawi, sangat halus dan indah, bahkan kata-kata yang dia katakan sekarang juga membawa dingin yang menembus tulang. Aku tidak akan mau, biarkan sekte jahat mendapatkan harta karun langka ini dan menyakiti lebih banyak lagi orang yang tidak bersalah. Ghost Li menatapnya, dalam, menatapnya. Gadis itu masih terlihat sedingin dan secantik sebelumnya, waktu tidak pernah meninggalkan jejak padanya, hanya itu, bagaimana dengan hatinya? Dia telah berubah, jauh di dalam hati gadis ini, apakah itu juga berubah? Dia tiba-tiba tertawa dan kemudian senyum di matanya perlahan berubah dingin. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah itu? Maka itu sangat disayangkan, saya berniat mengambil harta langka yang tidak diketahui ini dan membunuh lebih banyak orang." Tubuh Lu Sueki bergetar, dia menatap tajam pria di depannya ini dan tidak berbicara lagi, hanya saja tangan yang memegang Tian Ya mengencang. Dari jauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh samar. Suara itu datang dari kabut di bawah mereka dan tampaknya sangat jauh, itu terdengar seperti binatang buas. Setelah beberapa saat, baik Ghost Li dan Lu Sueki merasakan getaran ringan datang dari pohon raksasa yang menjulang tinggi di bawah kaki mereka. Ekspresi Ghost Li dan Lu Sueki berubah pada saat yang sama, pohon raksasa ini sangat besar di luar imajinasi mereka dan dapat dibandingkan dengan gunung biasa atau bahkan lebih besar. Belum lagi mengguncang pohon ini, bahkan pemikiran untuk membuatnya bergetar tidak terpikirkan. Keduanya bukan sosok biasa, tidak mungkin mereka tidak akan mendeteksi pergerakan di bawah kaki mereka. Jelas dalam kabut di bawah ini, sebuah peristiwa yang tak terduga dengan kekuatan besar yang tidak diketahui mengguncang pohon ini. Dengan pemikiran seperti itu, keduanya dengan berpikir cepat, menganggap acara ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan treasury Kaisar Langit. Dan pada saat ini, sinar pertama sinar matahari dari seberang cakrawala, bersinar secara horizontal dan ke lautan bunga, sekitar 3 ci di depan pintu batu. Sosok Ghost Li bergerak tetapi mata cerah Lu Sueki menyala, pedang surgawi Tian Ya secara horizontal di depan dadanya, pergi menyeberang dan memblokir di depan pintu treasury Kaisar Langit. Ghost Li menatap, lampu merah tampak berkilat di matanya, dia menurunkan suaranya dan berkata, "Aku tidak ingin bertarung denganmu, minggir." Lu Sueki menatap lurus ke matanya dan tidak berniat bergerak,
dia dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu membunuhku, kamu bisa pergi. Lampu merah di mata Gosli melonjak. Tiba-tiba suara lolongan panjang, dia terbang. Lampu hijau mengelilinginya, kekuatannya cepat dan ganas. Wajah Lu Sueki sedingin embun beku, pedang Tianya naik ke udara, dia tiba-tiba dengan dingin berkata, karena kamu telah bergabung dengan fraksi jahat, mengapa kamu masih menggunakan keterampilan dari King Yun Sekte? Gosli di udara, Sinister Orb di atas tongkat penyerap jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya merah, bahkan matanya juga merah cerah, energi pembunuh meningkat secara eksponensial dan dia berteriak, jadi bagaimana jika itu keterampilan King Yun, jadi bagaimana jika itu sihir-sihir sekte, saya menggunakan semuanya untuk membunuh orang dan mengambil nyawa, apa yang bisa Anda lakukan? Dalam peluit yang tajam, lembaran cahaya merah bercampur dengan cahaya bening itu, jatuh dari atas. Kemarahan melintas melewati mata Lu Sueki, menolak untuk memberikan sedikit pun, Tianya Celestial Sword bertemu dengan serangan di udara, dua senjata paling langka di dunia bertabrakan dengan tabrakan. Bang! Suara keras, tubuh Gosli melonjak, Lu Sueki di batang pohon juga dipaksa mundur beberapa langkah, wajahnya berubah beberapa warna pucat. Tapi gadis keren dan dingin ini, alisnya yang melengkung mengerutkan kening dan tubuhnya bangkit dengan pedang surgawi Tianya di depan dadanya sebagai pusat, cahaya biru yang gemerlap langsung menyebar keluar. Dia dalam cahaya pedang, bahkan lebih elegan dan cantik. 10 tahun yang lalu pertempuran itu, aku yang kalah. Dia di udara, menatap Gosli di depannya, kata demi kata dia dengan tergesa-gesa berbicara. Pada saat yang sama pedang surgawi Tianya didorong oleh keahliannya, cahaya biru yang gemerlap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah bahkan sinar matahari di langit juga dipaksa untuk surut. 10 tahun kemudian, izinkan saya berkonsultasi lagi dengan Anda yang adalah satu-satunya yang saat ini memiliki Buddhisme, Taoisme, dan kejahatan, 3 aliran cara sejati dalam tubuh Anda. Gosli tertawa keras dan berkata, ingatanmu cukup bagus. Tanpa ragu-ragu, tongkat penyerap jiwa tiba-tiba berputar di depannya. Gelombang cahaya jernih, tangan kirinya terus-menerus menggambar gambar-gambar formula aneh. Segera gambar Taiji yang mempesona muncul di depannya, itu adalah King Yun Otentik Sekte keterampilan Taiji Xuan King Taoisme. Lu Sueki melihatnya dan berubah menjadi lebih dingin, peluit jelas, intensitas cahaya Tianya Celestial Sword meningkat, ketika pergelangan tangannya berbalik, segera bahwa Tianya tampak seperti itu telah tumbuh 10 kali lebih besar, memotong ke arah Gosli. Wajah Gosli berubah sedikit, dia sendiri telah menghabiskan banyak upaya untuk melatih Taiji Xuan King Wei ini, hanya dengan kekuatan pedang ini dari Lu Sueki, dia tahu bahwa dalam 10 tahun ini, keterampilannya telah meningkat dengan pesat. Pada tahun itu generasi muda King Yun Sekte, pasti tidak ada yang bisa dengan mudah menggunakan cahaya pedang untuk membentuk Taiji Xuan King Wei ke keadaan murni dan sekuat itu. Hanya sekali selama masa mudanya ketika dia melihat gurunya Tian Buyi menggunakannya saat memuridkan Qi Hao dan pencapaian Tian Buyi pada waktu itu di Taiji Xuan King Wei telah mencapai Sang King Realm. Dan saat ini melihat apa yang Lu Sueki dengan santai membelah, cahaya ujung pedang itu seperti gunung, cahaya biru cepat dan ganas seperti pisau, kekuatannya seperti menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan laut. Itu tidak kalah dalam aspek apapun dibandingkan dengan Tian Buyi pada waktu itu. 10 tahun ini kecepatan di mana keterampilannya meningkat benar-benar tak terbayangkan. Hanya saja meskipun bakatnya mengalahkan yang lain tetapi Gosli dengan 3 sekolah keterampilan luar biasa, berkultivasi keras. Siang dan malam selama 10 tahun ini, bagaimana dia akan menjadi rata-rata. Saat ini Gosli, menghadap ujung pedang yang seperti gunung, mengangkat kedua tangan, gambar Taiji di depannya tiba-tiba berputar dengan cepat, kecepatannya meningkat dan terlindungi di depannya. Suara yang tajam, seperti ujung pedang yang menaklukkan secara paksa dihentikan oleh gambar Taiji ini tetapi cahaya biru itu menjadi lebih kuat, cahaya jernih berkilau dan cahaya cemerlang bersinar di antara mereka. Itu benar-benar indah tetapi semua orang tahu, jika seseorang tidak berhati-hati dan dihantam oleh jenis cahaya ujung pedang yang jelas yang mengandung kekuatan kuat dari cara Taoisme sejati, itu bisa berupa kematian atau cedera. Dalam cahaya, Gosli menghembuskan napas keras, boom, suara teredam, Tianya Celestial Sword terbang kembali dan gambar Taiji berkedip beberapa kali dan menghilang ke udara. Gosli, hei, sebuah suara, menatap Lu Sueki, kekaguman samar di matanya tetapi segera ditutupi oleh lampu merah. Ia berkata, seperti yang diharapkan luar biasa,
hanya menggunakan 10 tahun dan Anda benar-benar dapat menerobos dan mencapai Sang King Rilem. Saya takut pendiri King Ye pada waktu itu tidak memiliki prestasi seperti itu. Lu Sueki melayang di udara, pakaiannya berkibar, saat tangannya memberi isyarat dengan formula pedang, pedang Tianya segera berhenti, cahaya biru berkembang lagi dan bahkan lebih cemerlang, pada saat yang sama dia diam-diam terkejut. 10 tahun ini keterampilannya meningkat secara radikal, meskipun bakatnya lebih baik daripada yang lain, tetapi itu terutama karena dia berlatih sangat keras dan hampir bisa digambarkan sebagai tidak masuk akal. Adapun alasan mengapa dia mengabaikan segalanya dan berlatih begitu keras, dan bahkan gurunya, Sui Yue Master juga tidak bisa menerimanya dan mencoba membujuknya beberapa kali, alasan di balik itu adalah tidak semua orang luar bisa mengerti. Jalur kultivasi yang sulit dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, akhirnya setengah tahun yang lalu, memungkinkannya, di antara generasi muda Sekte King Yun, untuk menjadi yang pertama membuat terobosan dan mencapai alam Sang King. Sejak 1000 tahun yang lalu, dia adalah orang tercepat berikutnya yang mencapai ranah ini setelah pendiri King Ye. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, di Sekte King Yun selain dari berbagai pemimpin sekte yang lebih tua, kemungkinan besar dia memimpin. Bahkan orang yang selalu dikenal sebagai orang nomor satu di antara murid yang lebih muda, Xiao Yichai, kemungkinan besar juga akan sedikit lebih rendah darinya. Tapi meskipun begitu, ketika dia berduel dengan Ghost Li sekarang, murid King Yun biasa yang dikenal sebagai Zhang Xiaofan pada awalnya, keterampilannya sebenarnya sebanding dengan dia. Langkah itu untuk menyulap gambar Taiji adalah terampil dan berpengalaman dan itu memblokir pedangnya yang memiliki kekuatan Rilem Sang King. Dan di dalamnya, energi yang mendasarinya bergolak, gelombang demi gelombang memancar, kuat dan solid dan sepertinya itu berasal dari agama Buddha tetapi melihat tekniknya, itu jelas merupakan isyarat tangan untuk formula Taiji Xuan King Wei. Apakah pria ini akhirnya berada di jalan kultivasi, berjalan di jalan yang belum pernah dilewati orang sebelumnya? Keduanya saling memandang, tatapan mereka berangsur-angsur menjadi lebih tajam dan lebih cerah tetapi pada saat ini, raungan yang sangat memekakkan telinga naik dari kabut dengan gemuruh. Suara itu begitu sengit dan bergemuruh, dengan kultivasi Ghost Li dan Lu Sueki, mereka benar-benar merasa sedikit pusing juga dan hampir pada saat yang sama, batang di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Seperti bumi besar yang padat tiba-tiba bergetar hebat, hampir seperti gempa bumi. Zi, serangkaian pekikan, itu adalah monyet Xiaohui yang berbaring di samping pintu batu treasury Kaisar Langit dan mendapat ketakutan dari gempa yang tiba-tiba, ia berteriak sambil mencengkeram tanaman merambat di samping pintu. Tanpa menunggu Ghost Li dan Lu Sueki bereaksi, arah dari mana mereka datang, 4 sosok tiba-tiba muncul dan terbang dengan cepat. 1 orang di depan dan 3 di belakang, dalam sekejap mata mereka sudah dekat. Lu Sueki dan Ghost Li keduanya melihat ke atas dan terkejut. Dan keempat orang yang mengejar jauh-jauh tiba-tiba menemukan ada orang-orang sebelum mereka dan juga terkejut, mereka semua berhenti terlepas dari diri mereka sendiri. Keempat orang itu semua adalah sosok yang dikenalnya. Satu-satunya orang di depan adalah seorang wanita muda yang memikat dan mempesona, itu adalah sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger dan di belakangnya semua pria fraksi baik, tidak hanya Lu Sueki tahu mereka, bahkan Ghost Li juga tahu mereka. Fa Xiang, Zheng Susu dan orang yang tiba-tiba berhenti di jalurnya karena terkejut, matanya tidak pernah meninggalkan Ghost Li, Lin Jingyu. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ghost Li memandang mereka, Fa Xiang dan yang lainnya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, seolah-olah kebahagiaan, keterkejutan, berbagai ekspresi satu persatu melintas. Mata Jin Pinger menyapu pemandangan, dengan kekuatan dan otoritas Ghost Li di Ghost King Sect, asal-usulnya dipelajari dengan baik oleh Jin Pinger. Mengenai keterikatan masa lalu yang dimiliki Ghost Li dengan orang-orang fraksi baik yang ada di sana, kurang lebih dia tahu sedikit. Melihat situasi sekarang, dia sedikit ragu. Langkah kakinya sudah diam-diam bergerak menuju Ghost Li dan dia berdiri bersama dengannya. Di sisi fraksi baik, Fa Xiang dan Lu Sueki melihat gerakan Jin Pinger, keduanya sedikit mengerutkan kening tetapi mereka masih tidak berbicara. Memecah keheningan itu bukan Lin Jingyu yang berdiri paling jauh. Di matanya, dia sepertinya tidak memperhatikan Jin Pinger sama sekali, hanya Zhang Xiaofan masa lalu yang berdiri di depannya. Dia perlahan berjalan beberapa langkah, bibirnya bergerak, sepertinya berbicara juga sulit baginya. Apakah kamu masih baik-baik saja? Ghost Li perlahan memalingkan muka dan tidak menatap matanya, menghadap Lin Jingyu,
Tanpa tahu mengapa, dia tiba-tiba tidak berani menatap mata teman baiknya masa kecilnya. Lin Jingyu melihat wajah Ghost Li dan tampak lebih gelisah, suaranya tampak serak, "Xiao Fan, kau." Tubuh Ghost Li bergetar, dia mengangkat kepalanya terlepas dari dirinya sendiri dan sebuah wajah yang akrab bertemu matanya. Di sana tidak ada jejak permusuhan, hanya emosi dan sukacita. "Jingyu," suaranya kasar. Lin Jingyu selama 10 tahun terakhir, berlatih dan berkultivasi di balai leluhur pendiri King Yun Hill dan telah berkali-kali membayangkan skenario di mana dia dan Zhang Xiaofan bersatu kembali. Dia juga berkali-kali mempertanyakan dirinya sendiri, bagaimana dia harus menghadapi Zhang Xiaofan, siapa yang bergabung dengan si jahat. Apakah jahat dan baik tidak bisa didamaikan, untuk menghunus pedang untuk menentukan hidup dan mati? Atau mencoba kekuatannya untuk membujuknya kembali ke fraksi baik? Tetapi hari ini ketika mereka akhirnya bertemu, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Masa lalu, adegan demi adegan diam-diam muncul dalam hatinya, sampai akhir, sangat jelas apa yang menentukan itu bukan Bukit King Yun, tidak menggunakan pedang untuk terbang, bukan melintasi dunia tanpa hambatan, tetapi dua teman baik masa kecil, di kuil rumput bobrok itu, berlarian tertawa terbahak-bahak. Waktu seperti pasir, pernahkah itu menghapus hal yang paling berharga di hatimu? Teman masa kecilnya, saudara yang dulu, setelah 10 tahun, berdiri di depannya. Melangkah satu kaki ke depan, wajah Lin Jingyu menunjukkan kegelisahan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya dan bahkan Ghost Li tampak tergerak olehnya, tubuhnya sedikit goyah. Atau mungkin, di dalam hati Ghost Li, dia juga gelisah. Jin Pinger berdiri di samping Ghost Li sedikit mengernyit, tentu saja dia tidak tertarik pada sentimen antara dua bersaudara ini, tetapi melihat situasi saat ini, fraksi baik tampaknya memiliki lebih banyak angka di pihak mereka. Jika Ghost Li akan memiliki masalah sekarang, dia mungkin sendirian. Dia batuk, tersenyum dan berkata, "Ah, Ghost Li Gongzi, tidak menyangka bahwa kamu akan sampai di sini lebih awal dari kami. Aku ingin tahu apakah harta langka itu sudah ada di tanganmu." Petik 2. Begitu kata-kata keluar, Lin Jingyu dan Ghost Li keduanya terkejut. Fasiang dan Zheng Susu juga melihat ke arah Lu Sueki pada saat yang sama. Lu Sueki perlahan menggelengkan kepalanya, mereka kemudian merasa lega. Sebuah pertanyaan sederhana dan itu bisa tiba-tiba menarik mereka kembali ke dunia nyata. Ghost Li dengan singkat menutup matanya dan ketika dia membukanya saat berikutnya, itu memiliki kilatan cahaya merah yang tidak jelas, matanya juga berubah tajam. Dia menatap Lin Jingyu dalam-dalam dan akhirnya berbalik dan tidak menatapnya lagi, sebaliknya dia melangkah mundur. Dan berdiri berdampingan dengan Jin Pinger. Jin Pinger tersenyum, matanya jernih seperti air, tatapannya berkeliaran dan sepertinya menuangkan semuanya ke Ghost Li. Dia dengan lembut berkata, "Apakah kamu masih baik-baik saja?" Ghost Li mendengus dan berkata, "Kamu dan aku untuk sementara bergabung, bagaimana dengan itu?" Jin Pinger segera berkata, "Bagus, setelah masalah ini, kita akan membahas." Ghost Li meliriknya dan mengangguk, hanya dalam waktu singkat, kedua orang ini sudah meramalkan bahwa situasi ini tidak akan mudah ditangani dan segera memutuskan untuk bergandengan tangan. Ghost Li dengan acuh tak acuh berkata, "Bukankah sekte Hehuanmu memiliki banyak ahli yang terampil? Kenapa hanya Anda yang memasuki rawa dalam dan sebaliknya membiarkan mereka mendapatkan keuntungan?" Jin Pinger melirik Fasiang dan yang lainnya, wajahnya benar-benar memerah karena malu, terlihat lebih menawan. Dia dengan lembut berkata, "Sekte Hehuan kami adalah sekte cabang kecil. Aku takut jika aku membawa lebih banyak, orang-orang itu di luar sana semua akan tiba-tiba mati tanpa alasan." Dia tersenyum dan memandangi Ghost Li, berkata, "Sebaliknya Ghost King Sek selalu menjadi harimau yang bersembunyi harimau." Catatan penerjemah, sembunyikan bakatmu, bagaimana bisa selain monyet buru abu-abu, tidak ada orang lain selain Gongzi. Ghost Li mendengar sarkasme tersembunyi dalam kata-katanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kami sama, saya membawa lebih banyak, saya khawatir pasukan di luar akan ditelan oleh sekte Hehuan Anda dan Wan Du Clan." Kali ini Evil Sect, tiga sekte besar yang kuat datang ke barat dengan kekuatan. Di permukaan semua orang berkolaborasi untuk menyingkirkan Chang Shen Hall, tetapi diam-diam mereka semua merencanakan, menangkap dan menjaga satu sama lain. Karena tiga sekte besar saling menghalangi, mereka tidak berani mengerahkan banyak murid mereka yang sangat terampil dan ini malah membiarkan fraksi baik mendapatkan keuntungan. Zheng Susu berdiri jauh, hatinya juga merasa gelisah.
Sebelumnya di King Yun Hill, dia selalu berhubungan baik dengan Zhang Xiaofan dan dapat dianggap sebagai teman baik berikutnya dengan Zhang Xiaofan selain Lin Jingyu. Sayangnya nasib seperti itu dan itu benar-benar berubah menjadi situasi hari ini. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memiliki niat untuk berbicara dengan Ghost Li, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia ingin membiarkan teman ini kembali ke fraksi baik lagi. Hanya sesaat, pandangannya mendarat ke wajah Jin Pinger, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Dia merasa bahwa gadis itu seperti bunga persik, sangat memikat, sepasang mata cerah yang berkilauan seperti air yang dalam, mata itu menatap kembali padanya dan tidak terlihat seperti berbicara, menatap dirinya sendiri. Dia mengambil beberapa pandangan, segera dia merasakan suara tabrakan di dalam kepalanya, seolah-olah dia mabuk dan dia hanya ingin mabuk di dalam mata gadis itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah ke depan. Tiba-tiba sebuah teriakan terputus, seperti drum malam dan lonceng pagi di sebuah biara, tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Jubah biksu biru pucat Fasi yang bergerak dan dia tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi pandangan Jin Pinger dan pada saat yang sama membuat raungan iblis yang tenang di Zheng Susu. Zheng Susu terkejut dan tersadar, segera dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan terus menggumamkan terima kasihnya kepada Fasiang. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, penyihir fraksi jahat ini benar-benar menakutkan. Ekspresi Fasiang suram, dia berbalik dan menatap Jin Pinger. Jin Pinger telah bertarung dengan mereka sebelum datang dan dia tahu bahwa meskipun Fasiang Mong ini tampak muda tetapi dia sudah benar-benar memiliki keterampilan budidaya budisme kuil Tianyin, keterampilan menyihirnya tidak berpengaruh pada dirinya. Kemungkinan besar pengendalian diri orang ini terlalu mendalam dan tidak akan terpengaruh oleh pengaruh luar ini, segera dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Fasiang mengerutkan kening dan menatap Zhang Xiaofan, menghadap Zhang Xiaofan, ekspresinya tidak setenang itu. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kebajikan memiliki ekspresi bersalah yang tidak jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam berkata, Zhang Junior Brother. Ghost Li tiba-tiba dengan dingin menyela, saya dipanggil Ghost Li dan tidak punya nama lain. Petik 2. Fasiang menahan napas, Zheng Susu yang berada di belakang tidak bisa menahan lagi dan berseru, Xiaofan, jangan seperti ini, kita semua masih memperlakukanmu sebagai... Fasiang tiba-tiba melambaikan tangannya dan memblokir kata-kata Zheng Susu, pada saat yang sama ia dengan tenang berkata, Zheng Junior Brother, beberapa kata Anda tidak boleh sembarangan mengatakannya, jika senior King Yun Anda tahu tentang hal itu, saya khawatir mungkin ada menjadi masalah. Zheng Susu terkejut, menatap Ghost Li lagi tapi akhirnya menutup mulutnya. Fasiang berbalik, dia sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Ghost Li tetapi pada saat ini, pohon raksasa tiba-tiba bergetar hebat. Kali ini getarannya sangat kuat dan jauh melebihi yang sebelumnya, semua orang bisa melihat bahwa pohon itu bergetar di udara, pada saat yang sama mereka tidak dapat menemukan pijakan dan tersandung untuk sementara waktu. Semua orang menjadi pucat pada saat yang sama. Hampir pada saat yang sama, raungan yang menghancurkan bumi datang dari kabut di bawah, seperti beberapa binatang buas yang berteriak di langit, bahwa gelombang suara yang tidak terlihat benar-benar berubah menjadi angin kencang, melonjak naik dari bawah dan menyebabkan pakaian semua orang berkibar dengan keras. Dan dideru, sebuah suara aneh terdengar menyertainya. Suara seperti ular berbisa merangkak dan juga seperti tali menyapu sesuatu yang bergema di antara surga dan bumi, itu menjadi semakin keras, semakin dekat dan semakin dekat. Jin Pinger tiba-tiba berseru, oh tidak, itu binatang buas, itu benar-benar muncul. Semua orang, kecuali Ghost Li dan Lu Sueki, menjadi pucat. Ghost Li tiba-tiba menoleh, tetapi melihat wajah pucat Jin Pinger, dia terkejut. Meskipun dia lebih dari musuh daripada teman tapi dia tahu Jin Pinger sebenarnya bukan seseorang yang bisa diremehkan. Dan ketika mereka bekerja bersama untuk memusnahkan Chang Shen Hall beberapa hari yang lalu, di antara obrolan, dia adalah seseorang yang pikirannya berhati-hati dan teliti, dan metodenya kejam dan kejam, dia benar-benar bukan orang yang mudah untuk diurus. Tetapi sekarang dan di sana, bahkan wajahnya tampak ketakutan. Di udara, tiba-tiba ada bau darah yang menyertainya yang perlahan-lahan terdengar lebih keras, seperti langkah kaki monster yang bergema di hati mereka, berubah semakin tebal. Benda apa ini? Ghost Li setengah bertanya ketika tiba-tiba dia berhenti, matanya menatap lurus ke depan. Kemudian tanpa sadar dia melihat ke samping, di sana, pakaian putih seperti salju yang dikenakan Lu Sueki,
tanpa tahu kenapa, juga tiba-tiba menatapnya. Langit yang cerah, arah dari tempat pohon cabang raksasa membentang, awalnya masih memiliki sejumlah awan tipis yang mengambang, tetapi tiba-tiba tampaknya ada dua bola api-api raksasa yang membakar. Api hijau laut yang gelap. Di dalam nyala api, ada dua pupil mata panjang vertikal dan panjang, berkilauan dengan cahaya dingin. Bau darah di udara, tiba-tiba tumbuh jauh lebih kuat dan membuat seseorang merasa ingin muntah setelah menciumnya. Ghostly, karena alasan yang tidak diketahui, tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa lama, dia menyaksikan ketika perlahan-lahan menjadi lebih jelas, binatang raksasa yang perlahan-lahan muncul di depan. Binatang raksasa yang tak terbayangkan, suaranya berubah serak, seakan menghidupkan kembali masa lalu, hanya menggunakan suara yang bisa didengarnya. Dia bergumam, Viper mistis air hitam, Viper mistis air hitam. Chapter 103, Burung Kuning. Pohon itu bergetar lebih keras lagi, dengan tubuh besar Blackwater Mystical Viper di atasnya, bahkan pohon aneh yang menjulang tinggi di langit ini tampaknya juga bergetar. Tampaknya itu adalah binatang buas dari zaman kuno. Blackwater Mystical Viper menggunakan tubuh mamutnya untuk membungkus batang dan meninggalkan reruntuhan dedaunan dan cabang di belakangnya dan tanaman merambat yang aneh layu dan hancur. Itu melesat ke depan, spesies manusia di depannya seperti semut, bahkan tidak layak untuk diganggu. Wajah Lu Sueki tampak sedikit pucat, dia melangkah maju, matanya masih menatap binatang raksasa kuno yang mendekat. Dia diam-diam bertanya pada Zheng Susu, apa yang terjadi? Keringat muncul di dahi Zheng Susu, dia berkata, ketika kita berada di bawah sekarang, kita tiba-tiba melihat binatang buas yang mengerikan ini. Hanya dengan tingkat kultivasi kita saat ini, secara alami kita hanya bisa berlari. Tetapi pada saat itu tampaknya tidak ada masalah dengan kami dan tampaknya mencari sesuatu, jadi ia pergi dengan sangat cepat. Tanpa diduga itu sebenarnya merangkak ke sini. Semua orang saling memandang. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya dan berbeda dari orang biasa tetapi kekuatan manusia terbatas, terutama di depan binatang raksasa yang sangat mengerikan ini, segala upaya yang dilakukan akan menggelikan. Pada saat kritis di mana Viper mistis air hitam mendekat, Jin Pinger tiba-tiba berseru, oh tidak, binatang ini tampaknya datang untuk benda di dalam treasury Kaisar Langit. Ekspresi semua orang berubah. Ghostly sedikit mengernyit, wajahnya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba teringat ketika berada di dinding racun ketika dia pertama kali masuk ke rawa dalam, dia pernah bertemu dengan binatang berukuran tak terbayangkan tetapi karena racun, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya sejak itu, dia memiliki perasaan yang akrab dengan bau berdarah khusus di atmosfer dan seperti yang terlihat hari ini, apa yang dia temui hari itu sebenarnya adalah Blackwater Mystical Viper ini. Menyaksikan pendekatan Blackwater Mystical Viper yang terus-menerus, tubuh hitam raksasa menyebabkan batang pohon bergetar tanpa henti dan hampir membuat orang khawatir jika pohon ini akan runtuh karena beratnya. Dan kepalanya yang besar menjulang tinggi, lidah bercabang merah terang di bawah taringnya, mengibas tanpa henti, menggeram pelan ke arah treasury Kaisar Langit, tampak sangat bersemangat. Saat ini, siapapun bisa melihat bahwa tujuan binatang besar ini, memang item yang terletak di dalam treasury Kaisar Surga di belakang mereka. Ghostly berbalik dan menatap treasury Kaisar Surgawi itu, pintu kokoh yang tebal itu tidak bergerak sedikitpun. Titik sinar matahari yang bersinar di lautan bunga sebelumnya, kini telah bergeser ke pintu. 4 karakter segel kuno besar, Kaisar Langit Treasury, berkilauan di bawah sinar matahari. Fa Xiang menyaksikan tubuh ular besar seperti gunung kecil, semakin dekat dan semakin dekat. Dia menghela nafas dengan lembut dan berbalik dengan cepat dan berbicara kepada yang lain. Viper air hitam mistis ini adalah binatang iblis-iblis kuno dan bukan apa yang manusia bisa lawan-melawan. Kami jelas bukan pertandingannya jadi jangan memaksakan diri, lebih baik kita cepat pergi. Sebenarnya semua orang tahu fakta ini, Zheng Susu, Lin Jingyu dan yang lainnya mengangguk. Jin Pinger di sisi lain berpunuk dan menunjukkan keengganannya tetapi melihat ekspresinya, dia bersiap-siap untuk pergi. Semua orang mulai menggunakan senjata ajaib mereka dan bersiap untuk membubarkan diri. Tangan Ghostly mulai bersinar dengan cahaya hijau gelap dan dia akan berbalik dan memanggil Xiao Hui yang masih bersembunyi di samping pintu batu, ketika pada saat ini, tiba-tiba di atas pintu batu Kaisar Surgawi Treasury, suara gemuruh teredam terdengar. Pada saat itu, disitulah sinar matahari melintasi cakrawala, bersinar ke arah horizontal paling atas dari karakter surgawi dalam 4 kata meterai kuno, Celestial Emperor Treasury. Hong,
Hampir pada saat yang sama, Blackwater Mystical Viper tiba-tiba mempercepat, ia dengan cepat naik sambil menggeram pada saat yang sama. Untuk sesaat, semua orang panik, Jin Pinger, Zheng Susu, Lin Jingyu, Fa Xiangde semua terbang terlebih dahulu. Di udara, bau darah menyerbu hidung, angin kencang mulai bertiup entah dari mana, memotong wajah mereka seperti pisau. Gosli tiba-tiba berbalik dan melompat mundur, terbang menuju Treasury Kaisar Surgawi. Fa Xiang dan yang lainnya yang sudah ada di udara semuanya terkejut. Berbalik untuk melihat, Blackwater Mystical Viper tampak gelisah dan marah, matanya yang besar melebar dan gumpalan gas hitam tampak keluar dari mulutnya, tubuh besarnya yang memutar dan bergerak terus-menerus dan sepertinya akan segera mencapai Kaisar Surgawi pintu masuk Treasury. Pintu batu Treasury Kaisar Langit yang tampak besar bagi manusia, saat ini hanya berukuran kurang lebih dari kepala Blackwater Mystical Viper itu. Gosli di udara, tiba-tiba merasakan kegelapan di belakangnya dan kegelapan itu seperti menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan laut, menyerbu ke arah dirinya sendiri. Tanpa menoleh, dia tahu bahwa tubuh besar Blackwater Mystical Viper berada tepat di belakangnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya hijau, di depan binatang besar ini, seperti kilat, terbang menuju pintu batu itu. Di depannya, monyet Xiao Hui tiba-tiba menjerit. Sebuah bayangan gelap menabrak, hembusan angin yang sangat besar begitu dahsyat, bahkan sebelum menyentuh tubuhnya, itu benar-benar bisa meniupkan tubuh Gosli ke samping. Gosli merasa khawatir tetapi saat ini dia sudah tidak lagi mudah di Forsaken Abyss, dalam sekejap dia bergerak dengan pikirannya, seolah-olah dia memiliki mata di belakangnya, dia mengarahkan tongkat penyerap jiwa dari Blackwater Mystical yang menghancurkan tubuh ular berbisa dan melarikan diri dengan nafas rambut. Saat ini, suara pintu batu Kaisar Surgawi perlahan-lahan menjadi lebih keras, bersama dengan suara gemuruh, sepotong pintu batu besar yang semula sempurna, di bawah sinar matahari, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tengah dan perlahan-lahan pindah ke samping. Cahaya emas yang menyilaukan, dari celah itu, meledak. Meskipun saat itu siang hari tetapi sangat terang dan sulit untuk melihatnya secara langsung, bahkan matahari yang perlahan naik di cakrawala juga tampak redup dibandingkan. Tampaknya ada sesuatu yang melolong di dalam Treasury Kaisar Langit, menderu di dalam cahaya kemasan. Seluruh tubuh Blackwater Mystic Viper tiba-tiba berubah tegang, membuat lolongan yang menghancurkan bumi. Ia mengabaikan segala sesuatu yang lain dan kepala ular besarnya dibebankan langsung ke pintu batu Treasury Kaisar Langit. Dan di antara itu dan pintu batu, aliran lampu hijau itu tampaknya satu langkah lebih awal dari itu, sepertinya akan memasuki Treasury Kaisar Langit. Jika tanpa pedang surgawi Tian ya seperti langit musim gugur yang gemerlapan. Layar cahaya biru sudah mencapai ke arah kepala Gosli, kental untuk membentuk pedang cahaya yang sangat besar dan membelah. Lampu merah di mata Gosli melonjak, pintu batu tepat di depannya, tetapi jika dia tidak memblokir pedang cahaya ini, kemungkinan besar dia akan terbelah menjadi dua di tempat. Dia tidak punya pilihan, lampu hijau berbalik dan terbang ke arah langit, lampu biru dan hijau, dalam bayangan hitam yang semakin mendekat, bentrok dengan keras. Segera, gelombang energi tak terlihat merambat ke empat arah, bahkan Jin Pinger dan yang lainnya di udara. Terkejut karenanya, meskipun kekuatannya begitu kuat tetapi untuk Blackwater Mystic Viper dan cahaya emas aneh di Treasury Kaisar Langit, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya keemasan menyilaukan meningkat dalam intensitasnya, Blackwater Mystical Viper juga menerjang, pria dan gadis ini, dalam adegan berbahaya yang bergolak berubah, masih berpegang teguh, keduanya menolak untuk memberi jalan. Sampai, keduanya tertutup sepenuhnya dalam cahaya senjata magis mereka, wajah mereka menjadi lebih pucat dan pucat, tetapi yang paling penting adalah, pada saat batu api ini, bayangan hitam besar, tiba di depan mereka. Senjata magis manusia yang dibudidayakan, diaktifkan oleh energi internal mereka, bertabrakan dengan Blackwater Mystical Viper, menghilang seperti asap ke udara tipis. Lu Sueki dan Gosli terlempar ke depan pada saat yang sama, Gosli merasakan gejolak darah dan energi di dadanya dan suara dering di kepalanya, saluran energi seluruh tubuhnya nampak terbalik oleh tabrakan kuat dengan Black Viper mistis air. Seteguk darah tersangkut di dadanya, jika bukan karena kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tian Yin di tubuhnya melindungi jantungnya dan bersirkulasi dengan cepat pada saat yang sama, menghalangi dan mengusir kekuatan eksternal lapis demi lapis. Jika tidak, dia akan segera memuntahkan darah. Tetapi meskipun begitu, dia masih merasakan sakit yang sangat di seluruh tubuhnya, dia bertanya-tanya berapa banyak tulang yang patah.
Dia di udara, tiba-tiba memaksakan dirinya untuk menoleh dan menatap Lu Sueki. Gadis yang dingin dan dingin itu tampak lebih buruk, dengan gaun putih salju, noda darah di dadanya, di samping bibirnya di wajah pucat, darah menetes ke bawah, sepertinya dia sudah batuk darah. Keterampilan King Yun Sekte meskipun cerdik tetapi pada perisai tubuh dan memperkuat aspek jantung, Buddhisme Great Brahman Wisdom peringkat lebih tinggi. Orang-orang fraksi baik yang melayang-layang di udara semuanya terkejut. Kejadian itu terjadi dalam sekejap dan sebelum mereka bisa bereaksi, Lu Sueki sudah menghentikan Ghost Lee dan pada saat berikutnya, keduanya dipukul dan dilemparkan ke depan oleh Blackwater Mystical Viper. Melihat sosok mereka, kemungkinan besar mereka terluka parah. Bagaimanapun Lu Sueki adalah murid King Yun, dan tak perlu dikatakan, Ghost Lee masih Zhang Xiaofan dan memiliki hubungan dekat dengan kelompok orang itu. Dengan perubahan peristiwa ini, fraksi baik bereaksi dan segera terbang. Meskipun mereka tidak bisa menahan binatang buas kuno Blackwater Mystical Viper tetapi mereka berharap dapat memberikan bantuan kepada mereka berdua. Pada saat yang sama Jin Pinger diam-diam terbang ke sisi lain tetapi di bawah bayang-bayang Blackwater Mystical Viper, sepasang matanya yang cerah malah berkonsentrasi pada cahaya emas yang mempesona dari pintu batu treasury Kaisar Surgawi, matanya yang cerah berkilau. Jauh di depan, matahari yang baru saja muncul, naik sedikit lagi. Di bawah sinar matahari, dari goresan paling atas dari karakter surgawi, itu bergeser sedikit. Tiba-tiba, pintu batu yang dibuka setengah, sekitar 3 ci lebar, berhenti bergerak dan setelah beberapa saat itu benar-benar mulai menutup dan cahaya keemasan itu perlahan-lahan redup. Ghost Lee, meskipun tubuhnya hampir hancur tetapi dia dan Lu Sueki masih sadar, hanya saja kekuatan tabrakan dari Blackwater Mystical Viper terlalu besar dan dalam waktu singkat, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan itu tampak seperti dia akan menabrak pintu batu tebal yang kokoh. Dengan kecepatan yang ia tuju, bahkan dengan 3 sekolah cara sejati melindungi tubuhnya, ia juga kemungkinan besar masih akan hancur berkeping-keping. Dan bagian yang menakutkan adalah, pintu batu itu, sedang dalam proses ditutup dengan suara rintihan yang meredam, di kejauhan. Sepertinya dari udara, teriakan alarm datang dari Lin Jingyu dan yang lainnya, pikiran Ghost Lee. Dalam sekejap itu, tiba-tiba terasa seperti kesurupan. Tidak jelas tampaknya ada seorang gadis berpakaian hijau muda, di bawah langit biru, tersenyum padanya. Hanya saja, untuk beberapa alasan, senyumnya kabur. Waktu, dalam sekejap ini, tampak melambat tiba-tiba. Tubuhnya masih berputar di udara. Dia melihat Blackwater Mystic Viper yang telah datang di belakangnya, melihat pintu batu padat menutup di depannya, dan juga, melihat bahwa di sampingnya, gadis berpakaian putih yang juga menyukainya, terbang tanpa kendali di udara. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk bertanya kepada Lu Sueki, untuk apa, bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya dan masih bersikeras untuk menghentikannya. Zizi, zizi. Sebuah suara yang sepertinya berada di sebelah telinganya, pekikan Xiao Hui membangunkannya. Xiao Hui berlari ke celah pintu batu itu dan melompat-lompat dengan mendesak, menjerit keras dan saat itu, pembukaan celah pintu batu itu sudah kurang dari 2 ci. Menonton tanpa daya, akan menabrak pintu batu itu. Menonton tanpa daya, akan mengakhiri hidup ini. Menonton tanpa daya, langit biru dan awan putih, menekannya. Jika, menyerah, dia menggertakkan giginya, menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya, memutar tubuhnya sedikit dan pada saat itu juga, sudut matanya melihat apa yang ada di depan, celah itu langsung menghadapnya. Mungkin, dia bisa melarikan diri dari gerbang neraka. Dia menghela nafas lega, seolah-olah dia akan mati, tidak ada sedikit pun kekuatan tersisa di dalam dirinya. Bunyi angin yang kencang, tiba-tiba dia merasakan itu, seseorang mengawasinya. Dia mengangkat matanya, Lu Sueki, sudah sadar kembali dan berada di sampingnya, melihat ke arah kejatuhannya. Pasti dia akan menabrak pintu batu yang kokoh. Tetapi, untuk beberapa alasan, pada wajah gadis yang lembut dan cantik ini, tidak ada tanda-tanda ketakutan sama sekali. Pada saat ini rasanya langit dan bumi berputar, di saat kritis hidup dan mati ini, tubuhnya tanpa sadar menuju kematian tetapi di wajahnya, bukan jejak kesedihan, tidak ada jejak ketakutan. Seperti ceras yang mekar di malam hari, sosoknya dihiasi dengan darah merah gelap, di antara tangisan yang menakutkan di kejauhan, di hadapan Ghost Lee, bukan, Zhang Xiaofan saat itu, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum pucat itu memiliki kelembutan yang tidak terlihat sebelumnya, dalam angin yang sangat dingin ini, bibirnya sedikit terbuka dan tertutup, menatap orang di sampingnya.
Ada 4 kata, melintasi angin, melewati darah dan seolah-olah melalui masa-masa, berjalan dengan ringan antara 10 tahun, lalu, berlama-lama di samping telinganya dan bergema jauh di dalam hatinya. Kau kembali. Dia menutup matanya, tubuhnya tampak tenggelam tiba-tiba, segera, dia akan meninggalkannya, sepertinya sedikit terakhir dari kekuatannya juga menghilang dengan 4 kata itu. Rambut hitam terangkat oleh angin, sedikit menutupi satu sisi wajahnya yang cerah. Gadis itu terbawa angin, di sudut mulutnya, sepertinya masih ada senyum tipis. Tapi apa itu, yang bergema jauh di dalam hati, emosi yang membara. Seperti banjir besar yang menerobos semua rintangan, segala sesuatu di dunia ini bisa menghilang tetapi sekarang juga di sini, sosok putih itu. Bagaimana itu bisa menyerah? Bagaimana itu bisa ditinggalkan? Teriakan serak rendah di tenggorokannya, dia berjuang dalam air mata yang tak bisa dijelaskan, dalam angin keras yang menggigit dia berjuang, untuk mengulurkan tangannya, mengulurkan tangannya, mengulurkan tangannya. Tegang, tunggu sebentar, seperti 10 tahun yang lalu, di samping Forsaken Abyss, di tengah hujan batu, gadis berbaju putih itu berlari ke arahnya tanpa peduli dan meraih tangannya. Tegang, diadakan pada, sebelum kesadaran terakhirnya hilang, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menarik gadis itu ke arah dirinya sendiri. Di depan, celah dengan hanya satu celah, cahaya kemasan di balik pintu batu telah lenyap total, hanya menyisakan kegelapan. Kehangatan samar, di telapak tangannya. Dia menutup matanya, kegelapan yang luas, seperti 10 tahun yang lalu, menenggelamkan mereka, menelan mereka. Pintu batu ditutup dengan keras, pada saat terakhir itu, Xiao Hui mengikuti tuannya, juga masuk. Dan segera setelah itu, pintu batu besar sekali lagi, dengan suara keras, menjadi utuh dan celah di tengahnya tiba-tiba menghilang. Bang! Kepala ular besar Blackwater Mystical Viper menghantam pintu batu, kekuatannya begitu kuat sehingga batang beberapa zang yang tebal bergetar hebat, seperti akan terbelah. Blackwater Mystical Viper menyaksikan seolah-olah kelezatannya hampir mencapai mulutnya tetapi terbang pada menit terakhir, tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Kepala ular besarnya memulai serangan gila-gilaan di pintu batu, kekuatan itu membuat bahkan orang-orang yang sangat jauh di udara untuk mengubah ekspresi mereka. Jin Pinger dengan sengit terbang, menjauh dari Blackwater Mystical Viper, mengutuk tanpa henti di dalam hatinya. Baru saja dia mengambil keuntungan dari gangguan semua orang dan diam-diam mengikuti di sisi lain dari bayangan gelap Blackwater Mystical Viper untuk mendekati Treasury Kaisar Surgawi. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk tetapi tiba-tiba situasinya memiliki kejadian yang tak terduga, berubah dan bahwa Treasury Kaisar Surgawi untuk alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba ditutup lagi. Jin Pinger sudah selangkah terlambat dan dia sangat kesal tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan Blackwater Mystical Viper dalam kemarahannya sudah mulai memperhatikan orang-orang di langit. Jin Pinger merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika Blackwater Viper Mystic mengangkat kepalanya dan dengan cepat mundur untuk beberapa zang lainnya. Seperti yang diharapkan, Blackwater Mystical Viper tiba-tiba membuka mulut ularnya dan mengeluarkan cairan beracun hitam ke arah mereka. Aroma tajam darah membanjiri dan membuat satu mual. Masing-masing orang dari fraksi baik berebut untuk menghindari dan untuk sesaat mereka tampak menyedihkan. Jin Pinger lebih cepat dan dianggap tenang. Tapi melihat Blackwater Mystic Viper melolong marah dan sekali lagi menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan pintu batu itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan apapun hari ini, dan jika dia terus menunggu, kelompok Good Faction itu sebagai gantinya mungkin memiliki niat memusuhi dirinya sendiri sehingga jalan keluar terbaik adalah pergi. Dengan demikian, Jin Pinger diam-diam pergi dan terbang ke arah di mana dia datang tetapi terbang hanya untuk jarak pendek, dia kaget. Di jalur di mana Blackwater Mystical Viper telah melakukan perjalanan, kehancuran yang tersisa di belakangnya tetapi entah bagaimana ada petak bunga tanaman merambat yang sebenarnya tidak tersentuh dan dalam petak bunga petak ini, di bawah sinar matahari, tampaknya ada tidak jelas merah gelap lampu berkilauan, diatur tidak teratur tetapi tampak hati-hati, itu malah tampak muskil. Jin Pinger sedikit mengernyit, melihat dengan hati-hati untuk sementara waktu dan sebuah kesadaran muncul di matanya. Dia sepertinya telah melihatnya dan dengan pandangan cepat, melihat sekeliling dan pada saat yang sama dia mencibir dan dengan tenang berkata, jadi, bahkan mereka telah datang. Dia sedikit ragu-ragu sejenak di udara tetapi akhirnya masih terlempar ke belakang kepalanya dan terbang tanpa melihat ke belakang. Dan sebelum Treasury Kaisar Langit, Viper air mistis hitam masih mengamuk dan terus menabrak pintu batu.
Orang-orang fraksi baik yang berada di udara pada awalnya berniat untuk turun diam-diam dan melihat apakah ada cara untuk membantu dua dari mereka, tetapi begitu mereka mendekati Blackwater Mystical Viper, mereka akan diserang dan beberapa kali mereka hampir terluka karenanya. Setelah beberapa kali upaya gagal, Fa Xiang memberi isyarat kepada yang lain untuk berkumpul. Dia diam-diam berkata, "Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kita tidak tahu apa yang ada di treasury Kaisar Surgawi ini yang membuat binatang ini sangat tergila-gila dengan itu. Dengan itu menjaga di sini, tidak ada cara kita bisa masuk ke dalam." Ekspresi Lin Jingyu suram, dia terus menatap Blackwater Mystic Viper di bawah ini. Zheng Susu juga tampak cemas, tetapi bahkan dengan kecerdasannya, saat ini dia tidak punya solusi. Tepat ketika semua orang mengkhawatirkannya dan satu-satunya suara yang tersisa di dunia tampaknya adalah lolongan Blackwater Mystical Viper, pada saat ini, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Zheng Susu dan yang lainnya terkejut, masih cerah dan cerah beberapa saat yang lalu, bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi gelap? Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat. Dan dengan pandangan ini, mereka semua tercengang. Di 9 langit di atas, selembar warna kuning keprok muncul, hampir lebih dari beberapa zang lebar, membungkus kepala mereka dan hampir menghalangi sinar matahari. Setelah itu, peluit jelas yang terdengar seperti teriakan Phoenix datang dari cakrawala. Blackwater Mystical Viper yang hingar-bingar tiba-tiba menghentikan aksinya. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan ekspresinya berubah sangat marah. Ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, meraung ke arah awan itu. Sepotong awan menutupi langit dan matahari dan mendarat. Meskipun itu tidak kolosal seperti Blackwater Mystical Viper, tetapi tidak jauh berbeda. Dari kejauhan, orang-orang melihatnya dengan jelas. Itu adalah burung raksasa yang aneh dengan bulu berwarna kuning oranye. Ia melebarkan sayapnya dan pergi, berputar-putar dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap Blackwater Mystical Viper yang telah masuk tanpa izin di bagasi, dan sebagai gantinya tampak seperti itu dimaksudkan untuk menyerang. Dan Blackwater Mystical Viper, sambil menghadap burung aneh ini, menjaga sikap arogansinya yang tak tertahankan dan melilit tubuhnya, kepala ularnya mendesis dan bersiap untuk bertempur. Ini harus menjadi 9 burung surgawi, 9 surga yang legendaris, burung kuning. Fa Xiang menyaksikan dua binatang raksasa dalam konfrontasi, bergumam,